Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Kuratoaini dari Program Studi Sistem Informasi 2019 dengan NIM 201901151006. Di sini saya akan mempresentasikan materi e-bisnis, infrastruktur e-bisnis pertemuan keempat dengan dosen pengampu Pak Arif Maulana Yusuf, Eskom Mkom. Infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Hardware ini adalah perangkat keras seperti apa yang diperlukan untuk menunjang e-bisnis. Lalu softwarenya itu adalah perangkat lunaknya, itu seperti apa untuk penunjangan e-bisnisnya juga, dan konten itulah tampilan yang akan ditampilkan untuk memberikan informasi kepada karyawan ataupun pelanggan dan mitra. Dan data yang digunakan itulah seberapa banyak informasi data yang akan ditampilkan di konten tersebut. Jadi keempat ini adalah infrastruktur yang penting untuk infrastruktur bisnis yang penting untuk memberikan pelayanannya. Lanjut, yaitu infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi, merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Nah, memadai di sini itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh e-bisnis ini memadai atau tidak, dan kecepatannya juga, kualitas kecepatannya juga itu cepat atau tidak, karena untuk merespon, karena e-bisnis itu harus memiliki responsibilitas yang tinggi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya error karena jaringan atau hang dan sebagainya. Karena jika ada kekurangan ketika akan mengadopsi e-bisnis ini, itu adalah mempengaruhi kualitas dari pelayanan e-bisnisnya itu sendiri. Selanjutnya, kenapa internet? Karena dengan adanya internet kita bisa mengakses segala hal seperti mengakses sosial media, blogs yang viral, atau networking, marketing, dan website. Karena misalnya satu, sosial media. Di dalam sosial media ini banyaknya data-data atau informasi-informasi yang bisa diakses dengan adanya internet. Lanjut, sekilas rutinitas di internet, yaitu dengan menggunakan internet kita bisa menggunakan layanan Google Dokumen, layanan email via Gmail ataupun via Yahoo. Terus kita bisa mengakses di jaring sosial semisal Instagram ataupun aplikasi-aplikasi yang di laptop lainnya, streaming di YouTube, dan penyimpanan data dengan Google Drive ataupun Dropbox yang dilayankan semuanya gratis. Ini menggunakan teknologi cloud computing atau computing awan. Nah, ini contoh cloud computing, itu awan yang menyimpan berbagai macam data, berbagai macam aplikasi, platform, ataupun infrastruktur yang akan diakseskan melalui internet untuk ditampilkan di desktop, di tablet, di laptop, maupun di handphone. Lanjut, itulah proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasi pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Arus kerja di sini yaitu seperti alur. Jadi proses bisnis ini memiliki alurnya, yaitu dari bahan bakunya, mungkin
hardware-nya, software-nya, terus informasi yang akan ditampilkan, informasi yang dibutuhkan, dan pengetahuan seperangkat aktivitas yang akan ditampilkan di proses bisnis ini. Terus proses juga mengacu pada cara unik, di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi prosesnya juga memiliki cara yang unik, manajemennya juga memiliki cara yang unik untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Lanjut, sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan proses bisnis yang menggunakan sistem informasi manajemen, jadi tahap-tahapnya itu tidak lagi secara manual, namun secara otomatis, seperti pengecekan kredit klien, itu akan secara otomatis karena proses bisnis ini telah menerapkan sistem informasi manajemen. Terus memperoleh tagihan atau mengatur pesanan pengiriman barang dan lain-lain. Jika tidak adanya sistem informasi manajemen, maka tahapan-tahapannya itu akan secara manual dan itu akan mempersulit dari proses e-bisnis. Namanya juga e-bisnis, electric bisnis, berarti tidak mungkin secara manual. Maka dari itu pentingnya sistem informasi manajemen di dalamnya. Lanjut, sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi yang berbeda yang dibangun sekitar fungsi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Jadi, setiap perusahaan, setiap organisasi itu memiliki sistem informasi yang berbeda-beda, tidak mungkin sama, dan melihat dari tingkatan perusahaannya tersebut. Fungsinya juga pasti berbeda-beda. Lalu, proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Jadi, memiliki keamanan yang berbeda-beda untuk menjaga data-data perusahaannya. Manajer akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang komprehensif dan menyeluruh dari operasi organisasi atau perusahaan. Lalu, SIM dan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi mengubah arus informasi menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan atau secara paralel dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Jadi, proses bisnis jika menerapkan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi itulah mengubah yang tadinya langkahnya secara berurutan, lalu maka diubah dengan cara yang bersama secara paralel untuk menghilangkan penundaan yang digunakan dengan teknologi online. Lalu selanjutnya, aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfungsi pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk seluruh tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Jadi, proses e-bisnis itu menggunakan aplikasi. Aplikasi di sini itu adalah merupakan salah satu yang membantu bisnis itu untuk menjadi lebih fleksibel dan lebih produktif. Lalu selanjutnya adalah contoh aplikasi perusahaan, yaitu seperti Enterprise Resource Planning, ERP, System Application and Product and Data Processing, SAP, Supply Chain Management, SCM, Customer Relations Management, CRM, dan Decision Support System, DSS. Lalu pengertian ERP,
Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Jadi, aplikasi ERP ini sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ataupun jasa. Lalu, ERP merupakan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan barang, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. ERP adalah sistem kantor belakang. Berarti dengan ERP dengan adanya ERP berarti membantu proses manufaktur, logistik, distribusi, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan lebih mudah. Lalu modul ERP. Modul utama yaitu ada operasi, modul pendukung yaitu finansial dan akuntansi, lalu sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada SAP ataupun sistem application dan product in data processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung sebuah transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara terintegrasi ataupun terhubung satu dengan lainnya. Model SAP itu pertama SD Sales dan Distribution, membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order ataupun proses sales, shipping, dan billing. Materials Management membantu menjalankan proses pembelian, procurement, dan pengelolaan inventory. Lalu yang ketiga, PP Production Planning membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Lalu QM Quality Management membantu mengontrol kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Lalu selanjutnya PM, Plant Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Lalu ada HR, Human Resource Management, mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi, pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. FI, Financial Accounting, mencakup standar accounting, cash management, general ledger, dan konsolidasi reporting. CO, Controlling, mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Lanjut yang ke-9, IM, Asset Management, membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset. Lalu yang terakhir PS, Project System, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan project, pengerjaan, dan kontrol. Lalu ada CRM. Definisi CRM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi multi-manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Lalu ada Customer Relationship Management,
merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. Lalu CRM lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat. Selanjutnya itu ada DSS, Decision Support System. DSS sebagai muara dari keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. DSS menunjang pembuatan keputusan pada manajemen. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. DSS akan menjadi aplikasi terminasi dari alur informasi yang terjadi mulai dari transaksi hingga pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak perusahaan. Lalu, Enterprise Application Integration. Masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan adalah masalah yang menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada masih memiliki manfaat yang signifikan sehingga akan lebih efisien dan efektif bila mana sistem tersebut dipertahankan. Lalu yang kedua, masalah yang menyangkut integrasi beberapa sistem yang berbeda sebagai konsekuensi pemilihan aplikasi yang berbeda untuk setiap fungsi perusahaan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor, seperti SAP untuk ERP, Siebel untuk CRM, dan Sugar untuk SCM. Jadi, masalah-masalah yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan itu integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada masih memiliki manfaat, sehingga akan lebih efisien dan efektif bila mana dipertahankan. Lalu, masalah yang menyangkut integrasi beberapa sistem yang berbeda. Jadi di dalam aplikasi memiliki banyak fungsi sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor, seperti SAP-nya untuk ERP, Siebel untuk CRM, dan Sugar untuk SCM. Lalu, sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada kerjasama satu sama lain, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi dapat berlangsung dalam waktu singkat, yang berlangsung beberapa menit, atau jangka panjang tergantung pada sifat dari tugas dan hubungan di antara peserta. Kolaborasi dapat terjadi antara satu ke satu atau banyak ke banyak. Jadi kolaborasi itu dapat terjadi antara satu-satu ataupun secara kelompok ke kelompok, individual ke individual ataupun kelompok ke kelompok. Lalu sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, mengubah budaya kerja dan bisnis. Bagaimana infrastruktur bisnis dalam skala kecil sampai menengah? Yaitu yang pertama, bangun website, itu membuat website, terus bangun sistemnya, itu akan menggunakan sistem seperti apa di dalam bisnis, yaitu tentukan produknya akan menjual apa atau akan menampilkan produk apa, lalu kenalkan produknya, yaitu kita secara marketing penjualannya itu dikenalkan kepada pelanggan ataupun kepada mitra, lalu raih keuntungan. Raih keuntungan itu adalah dari setelah menentukan produknya, lalu kita memperkenalkan produknya kepada pelanggan, pelanggan tertarik, lalu pelanggan akan membeli atau menggunakan produk yang kita perjualkan, maka kita akan meraih keuntungan dari
produk yang telah kita jualkan. Terima kasih. Mungkin penjelasan dari materi 4 dari saya cukup sekian, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.